Jadi cantik tapi juga harus bisa dimakan. Saya nggak mau kayak cantik doang nggak bisa dimakan. Karena apa? Karena gini, namanya makanan pasti ada orang yang ngicip, ya kan? Orang yang ngicip ini kan punya pendapatnya sendiri, ya kan? Itu kan pendapat orang itu kan doa buat kita. Kalau kita main-main, yang penting warnanya bagus, cantik, dan segala macam, ya kan? Terus kita present, terus ada orang ngicip, wah katanya chef makanannya gak enak, chef Stebi mah gak enak makanannya, cuma bagus doang. Itu kan doa. Ya kan? Saya percaya itu soalnya, hal-hal sepele kayak gitu tuh saya percaya. Jadi kadang-kadang orang lihat saya ya ribu kah segala macam, enggak. Menurut saya adalah you're the chef, sebisa mungkin ya makanan itu harus kelihatan cantik harus cantik, namanya buat TV, tapi juga harus bisa dimakan. Jadi kalau cuma cantik doang, kerjaan lu belum beres. Aku menurutku gitu. Substansinya dapet lah ya. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Hari ini kita sudah kedatangan seorang chef asal Lampung. Seseorang yang bisa disebut juga sebagai celebrity chef karena wajahnya kerap mengisi di beberapa acara memasak di stasiun televisi di Indonesia. Ini dia Chef Stebi Rafael. Halo Pak Tom. Halo, apa kabar? Baik Pak Cak. Baik, sehat ya? Aku agak ini Pak Cak. Cak Tom gitu ya. Terima kasih Cak Tom udah diundang ke sini. Sudah hadir di studio Aku Rasa jauh-jauh dari Cibubur. Macet ya? Enggak sih sebenarnya, cuman di sini kan rame. Kalau rame kan bagus Cak Tom. Iya. Oke, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang awalnya saya pengen tahu nih gimana awalnya Chef Stebi bisa terjun ke dunia masak-masak ini. Oke. Ada background pendidikan formal di kulineri atau gastronomi ini? Iya. Latar belakang pendidikan formal pasti ada ya. Tapi ceritanya ini agak panjang. Oke. Gak apa-apa panjang, waktunya banyak. Nah, 2005 itu kan saya lulus SMA dari Bandar Lampung. Memang keadaan keluarga waktu itu ekonomi tidak begitu baik, jadi saya nggak bisa kuliah. Ya. Dan akhirnya saya cari kerja. Cari kerja memang di Jakarta, gitu. Nah kebetulan saya tuh nyari itu banyak jadi ngasih CV-nya itu ke beberapa perusahaan. Gitu. Yang diterima pertama yang saya ambil. Nah, kebetulan yang diterima itu di restoran. Saya pun nggak punya basic restoran tadinya, 2005 itu. Ya. Cuman ya. Sebagai apa waktu itu diterimanya? Saya juga have no idea. Tapi ternyata pas sampai sana suruh cuci piring. Jadi start from steward ya, dishwasher. Situ cuman memang untungnya saya bisa bahasa Inggris. Jadi chefnya juga dari luar kan expertise. Kita sering komunikasi, akhirnya dia kasih kesempatan saya untuk naik ke cook helper. 2 bulan pertama naik ke cook helper, terus naik lagi, ada posisi kosong, naik lagi, saya naik lagi sampai ke CDP lah, gitu CDP. Nah setelah di posisi CDP, saya ditawarin untuk kerja di luar negeri sama chef yang pertama tadi. Diajakin ke luar negeri. Tapi saya lihat, dengar-dengar dari teman katanya bisa kerja di luar negeri, tapi kalau nggak ada sertifikat, susah naiknya. Gitu. Apalagi yang kita incer kan hotel-hotel bintang 5 gitu yang punya ISO sendiri kan. Aduh, tanggung banget ya kalau di sana cuma jadi pekerja biasa, kayaknya kok jadi nggak oke nih. Akhirnya saya cari-cari kira-kira kuliah tata boga yang bagus di mana ya, gitu. Dan dapat waktu di Bandung, di STP, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. NHI ya? NHI, betul. Untungnya dapat itu. Jadi ternyata Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung juga banyak alumni-alumninya yang tersebar dimanapun. Gitu. Nah dari situ saya mulai ibaratnya knowledge yang saya dapat selama pekerjaan itu dikotak-kotakin nih. Jadi lebih teratur. Kalau dulu kan per menu per resep. Kalau ternyata pas sudah kuliah kan kita tahu namanya organizing, gitu benar-benar tahu roots-nya ya. Jadi ada mother sauce segala macam, turunan-turunannya. Jadi akhirnya pengetahuan itu lebih rapi dan saat kita merencanakan satu menu itu lebih tertata dan costing segala macam itu saya benar-benar dapat dari kuliahan ya. Gitu. Nah, dari situ saya tadinya juga mau berkarir lagi.
saya coba ke hotel yang Mandarin Oriental. Setelah lulus ya? Setelah lulus, terus setelah itu juga sempat beberapa hotel juga, cuman nggak perlu di inilah karena sebentar ya. Kayak hati saya nggak di situ, nggak di apa karir perhotelan gitu. Ini sebenarnya berkaitan juga sama di tengah-tengah semester saya kuliah. Jadi saya itu sempat cuti kuliah 2 tahun. Saya D3 tapi cutinya 2 tahun. Gitu. Karena kita ada project untuk bikin development catering. Gitu. Dan juga sama seorang dosen dari STP Bandung juga. Saya tertarik di situ. Tadinya udah nggak mau lanjut lagi. Tapi dia yang paksa harus selesai. Harus tetap. Ya. Jadi saya coba kerja di hotel gitu. Ini saya sendiri ya, cuman ada beberapa orang juga pasti yang memang suka untuk berkarir ya. Tapi kalau saya merasa kayaknya this is not my place gitu. Akhirnya saya kembali lagi, saya usaha lagi sama teman saya untuk buka catering di Jakarta Barat. Di daerah Palem. Namanya Catering Mutiara Palem. Gitu. Kita handle ya makanan rumahan sama kantor waktu itu. Nah ini kayaknya lebih saya gitu. Setelah itu kita berkembang, kita bikin restoran Padang juga, Cak. Jadi jiwanya memang entrepreneur lah gitu-gitu. Iya, padahal dulu mah gak ngerti-ngerti amat sih sebenarnya. Cuman lebih ke waktu dulu abstrak banget lah. Pokoknya saya beli bahan harian lagi belanjanya ya. Saya beli bahan, saya masak. Makin banyak customer, makin belanjanya makin banyak gitu aja. Akhir bulan tinggal hitung-hitungan gitu. Ya cuman ya terus waktu berjalan ada beberapa perubahan, itu juga makin lama makin banyak. Ada juga yang nawarin project besar waktu itu, project besar untuk satu gedung perkantoran dan itu hampir semuanya saya handle. Makan siangnya? Iya makan siangnya ya itu cukup apa ya, bikin saya tadinya semangat sih. Akhirnya kok lelah ya. Karena masing-masing kantor itu kan punya requestnya masing-masing kan. Dan kita sebagai catering nggak bisa menggaji SDM yang mumpuni. Yang kira-kira kalau kita ngomong sekali dia bisa develop ke depannya. Namanya catering ya rumahan gitu. Agak PR di situ sih untuk develop SDM-nya. Saat kita mau coba ngambil SDM yang lebih baik secara pola pikir, harganya lumayan cukup berat untuk dibayar gitu kan. Dan itu agak bikin lelah saya di situ. Dan untungnya selama lelah itu saya nggak berhenti. Dan kita juga akhirnya dapat beberapa project yang di luar catering tersebut dari beberapa celebrity chef waktu itu. Sebelum saya di TV, saya zaman dulu itu ada sistemnya BBM, BBM itu BlackBerry Messenger gitu. BlackBerry Messenger. Mereka broadcast ada project apa, terus kita bisa datang sama tim kita nih ke tempat mereka untuk present. Saya punya ide ini, kita tes panel dulu, tes menu dulu, nanti dia oke, baru kita diajak tuh. Biasa untuk acara-acara luar negeri. Jadi perwakilan misalnya dari Celebrity Chef ini ada acara di luar negeri, kita timnya ikut datang gitu untuk bantu dia. Nah, dari situ dari Celebrity Chef ini dia mengenalkan saya kepada dunia pertelevisian di 2013, 2014. Nah pertama kali saya juga bingung karena cuman disuruh pertama kali saya masuk ke studio TV kan, oh gini, dingin banget. Terus saya disuruh acting aja gitu, nggak ada apa-apa di situ kan. Pokoknya bayangin ada bahan segala macam, terus saya harus present. Ya saya present seadanya dan saya yakin itu pun bukan yang terbaik ya. Cuman akhirnya dari situ minggu depannya saya diminta kontrak untuk bikin program masak, namanya Chef Traveler. Dulu kalau boleh nyebut sih di Trans TV pertama kali. Saya lihat, jumlahnya. Wow. Oke nih, sebulan penghasilan saya di sini karena kan waktu itu 8 episode per bulan kan. 8 episode per bulan. Berapa kali lipatnya penghasilan saya bersih ya di catering. Wah, mantap. Akhirnya 2 kaki tuh Cak Tom. 2 kaki.
yang sini jalan, syuting-syutingan, yang catering juga jalan. Dan itu tidak bisa dan tidak mungkin. Akhirnya, sampai sekarang masih jalan seperti itu? Enggak, ya makanya saya bilang nggak mungkin. Kecuali ada orang-orang yang saya salut banget yang bisa jalanin beberapa kaki langsung dan semuanya bagus ya. Karena gini, di catering itu kan penuh problema ya, Cak Tom juga tahu. Setiap restoran, setiap handle orang, berantem sama supplier, berantem sama yang nganter dan lain-lain gitu. Akhirnya mood saya juga jelek di TV. Nggak bisa suruh senyum gitu, orang lagi berantem nih ya kan. Terus ada lagi misalnya pegawai yang tiba-tiba pulang, ada yang pacaran sama satpam, riwah. Jangan ditiru loh. Betul. Kita kalau kerja catering soalnya si pegawai itu tinggal di situ. Itu ada yang ribut juga, saya juga yang selesain gitu kan. Akhirnya saya harus pilih salah satu, mana yang mau saya fokusin, nggak bisa nih kayak gini nih. Akhirnya nanti catering saya juga nggak bisa handle full, di acting juga saya juga nggak bisa lega gitu hatinya, gitu kan. Akhirnya saya coba, oke deh, saya pilih dunia yang showbiz ini, walaupun saya tadinya nggak tahu apa-apa kan, cuman siapa tahu ya. Dan di sini pun saya juga bukannya aji mumpung, tapi saya yang mendasari saya untuk bisa masuk ke dunia showbiz ini adalah saya yakin orang semakin bermanfaat, semakin banyak berkahnya. Gitu. Kalau saya catering memang bermanfaat buat klien-klien saya, buat yang kerja, buat saya sendiri juga rezeki. Tapi kalau kita di dunia TV, kita bisa menyebarkan manfaat ini lebih luas. Itu sih dasar pemikiran saya. Ya, jadi waktu itu memang saya agak idealis di TV juga. Ya, ini loh, masak itu harus bener. Caranya gini, ya. Belancing itu gini loh, rebus sayuran itu kayak gini biar warnanya bagus, vibrant segala macam, dan anak-anak bisa makannya seneng dan lain-lain. Cuman kan kalau kadang-kadang bahasanya kitchen kan kalangan tertentu yang tahu gitu. Nah waktu itu memang yang menjadi revisi saya adalah bahwa saat di TV kita nggak bisa ngomong terminologi dapur yang harus kita pelajari, dibumikan. Harus benar-benar dibumikan ya, dibumikan. Supaya apa? Bukan supaya video ini banyak ditonton, enggak sebenarnya. Cuman kalau kita mikirnya cuman supaya viewernya banyak atau supaya ratingnya bagus, akhirnya kita akan ke distract ke banyak hal, gimmick-gimmick yang kacau. Cuma waktu itu memang saya pikirin dasarnya ini adalah harus supaya apa yang saya omongin ini bisa juga dipahami dan dipraktekkan buat teman-teman semua, dan mereka bisa merasakan perubahannya walaupun dengan bahan yang sama. Gitu. Sempat waktu itu juga pro kontra, udahlah chef, ini kan TV, ya kan, nggak usah ribet-ribet lah, kita produksi udah ribet nih, kita nggak mau santai-santai gitu ya kan. Ya bisa mungkin jam 4 sore selesai, terus kita bisa santai dulu misalnya di luar kota gitu kan. Cuman ya memang saya waktu itu agak berantem kayak gitu. Kalau misalnya memang saya salah ngomong atau kurang menarik ngomongnya, atau kurang bagus penyampaiannya akan satu topik tersebut, ulang lagi aja nggak apa-apa. Menurutku gitu. Cuma menurut mereka, oke. Ajar aja. Menurut saya, kayaknya gua harusnya tambahin ini deh, ngomongin ini ya gitu. Agak bentroknya itu di situ. Itu syutingnya outdoor ya? Travel? Iya, justru dari awal tuh saya entah kenapa dapatnya syutingan outdoor gitu. Chef Traveler itu dia traveling around Indonesia ke destinasi-destinasi wisata ya. Dan kita mengolah bahan-bahan apa yang dihasilkan satu tempat tersebut gitu. Misalnya di Padang waktu itu ya kan orang taunya rendangnya doang gitu kan, tapi ternyata mereka penghasil kayu manis terbanyak gitu. Bangkuang ternyata juga banyak di sana. Itu kita exploit gitu. Kita bukan exploit lah, kita informasikan ke masyarakat gitu. Nah dasar itu memang penting sih Pak. Jadi banyak orang juga udahlah yang penting gimmick, itu kan yang penting gimmick, viewer banyak, dia juga lu ngetopnya cepet gitu. Nah waktu itu agak bersitegang sama apa yang saya pegang. Nah beberapa TV juga ada yang bilang saya sombong lah, ada yang bilang saya susah sama dia mari, gitu kan. Makanan itu saya gitu, jadi makanan yang saya present dari dulu itu harus bisa dimakan, seenggaknya sama kru, gitu. Jadi cantik tapi juga harus bisa dimakan. Saya nggak mau kayak
cantik doang nggak bisa dimakan. Karena apa? Karena gini, namanya makanan pasti ada orang yang nyicip, ya kan? Orang yang nyicip ini kan punya pendapatnya sendiri, ya kan? Itu kan pendapat orang itu kan doa buat kita. Kalau kita main-main, yang penting warnanya bagus, cantik, dan segala macam, ya kan? Terus kita present, terus ada orang nyicip, wah katanya chef makanannya gak enak, chef saya mah gak enak makanannya, cuma bagus doang. Itu kan doa. Ya kan? Saya percaya itu soalnya, hal-hal sepele kayak gitu tuh saya percaya. Jadi kadang-kadang orang lihat saya ya ribu kah segala macam, enggak. Menurut saya adalah you're the chef, sebisa mungkin ya makanan itu harus kelihatan cantik harus cantik, namanya buat TV, tapi juga harus bisa dimakan. Jadi kalau cuma cantik doang, kerjaan lu belum beres. Aku menurutku gitu. Substansinya dapat lah ya. Substansinya harus dapat, gitu. Dan beberapa orang waktu itu sempat ya nggak suka sama kayak gitu karena kita mesti nunggu kan, nunggu proses cooking yang ya nggak lama juga sih sebenarnya, cuman extend aja gitu. Kalau yang tadinya wortel ya cuma dimasak gitu doang, atau kadang-kadang cuma celup air panas nggak di blanching atau apa segala macem. Kalau sekarang saya kan minta blanch, tapi tambahnya berapa menit doang, tapi kan hasilnya beda jauh, gitu. Terus saya dengar juga masuk ke, kalau tadi subsektor pertelevisian, perbukuan, bikin buku juga ya? Iya, jadi pertelevisian ya pasti banyak lah, udah share resep segala macam. Waktu itu Gramedia juga hubungin kami, beberapa penerbit hubungin, chef coba yuk kita proyekkan buku, kan chef kan udah banyak nih resepnya. Boleh nggak, yang penting yang belum ada itu fotonya, foto yang memang punya sendiri. Kan kalau biasa kalau di TV kan copyrightnya punya TV gitu kan. Akhirnya ya udah, mereka sih yang pilih. Kira-kira kita brainstorm, kira-kira mau judulnya apa nih, chef kayaknya kalau buat yang publik kita yang simple aja, gitu, yang rumahan. Nanti kalau misalnya selanjutnya baru kalau mau technical segala macam boleh tuh, chef tumpahin unek-unek chef di situ ya kan. Ya udah akhirnya kita ajukan beberapa menu. Pas sudah oke, kita juga ada tes menunya. Jadi nggak langsung foto jadi gitu terus kirim, nggak. Kita ada tes menunya. Nah di sini dibuat sesimpel mungkin resepnya dan mereka setuju, cetak. Gitu dicetak. Sudah berapa eksemplar? Udah kopi ketiga sih sekarang. Udah kopi ketiga. Oke, luar biasa. Ya itu saya pikir sebuah prinsip yang menurut saya sih lebih sustain gitu ya, ketika kita bicara substansi, kemanfaatan, itu biasanya lebih sustain gitu. Kalau cuma sekedar gimmick itu rasanya ya mungkin akan cepat melejit dalam waktu singkat, tapi ya begitulah menurut saya sepakat, begitulah alam bekerja gitu ya, semesta bekerja. Oke. Chef Stebi ini juga kemudian di beberapa atau di talk show, di acara show-nya itu tadi banyak berkeliling ke Indonesia dan juga memasak dalam jumlah banyak. Betul. Ya kan? Ini menarik nih buat saya. Kadang-kadang dalam buat saya masak dalam jumlah sedikit saja, kadang ini garamnya kurang atau tentunya ada kesulitan tersendiri ya, ada tantangan tersendiri memasak dalam jumlah besar itu. Kira-kira gini, apakah itu tinggal dikalikan aja, misalkan kalau masaknya cuman mangkok gitu, sepanci ya, sepanci itu, maka kalau pancinya lebih gede lagi tinggal dikali aja jumlahnya berapa, seperti itu, atau gimana tuh, Chef? Iya. Kalau masak yang gurih-gurih ya, savory lah kita ngomongnya savory, itu tidak bisa dikali, Pak. Tidak bisa dikali, bisa dikali, dan tidak bisa ada rumus eksak berapa sendok teh buat seasoning atau buat bumbu. Kenapa? Kalau buat bumbu pastinya bawang merah, bawang putih, itu ukurannya beda-beda. Lagi beda bulan manennya, beda aromanya, beda rasanya. Kalau kita mau mendetil beda asal dia ditanam di mana juga beda. Ya kan? Terus merek kecap manis yang kita pakai beda merek, beda manis. Merek garam yang kita pakai pun beda merek, beda asin. Apalagi menurut saya tiap kota, tiap daerah itu punya kecapnya sendiri-sendiri. Punya kecapnya sendiri-sendiri. Kalau diganti
itu rasanya jadi beda. Ya kan? Betul. Makanya di sini tidak ada yang eksak di masakan hot kitchen atau savory. Ya, semuanya adalah yang eksak adalah SOP. SOP. Jadi yang banyak orang lupain saat masak banyak adalah ya tadi tuh sumber air, kebersihannya, terus flow kerjanya. Itu yang paling penting, flow kerjanya dan juga peralatannya. Gitu. Gini, sama kalau masak besar, kalau buat Tesma itu nanti, itu terakhir ya. Yang paling susah, yang paling challenge itu adalah saat kita berpindah-pindah dan masak besar. Karena masing-masing lokasi kan punya keterbatasannya masing-masing. Ada yang sumber airnya jauh, ada yang mungkin terbuka dan terekspos matahari secara langsung, ada yang mungkin dekat saluran pembuangan sehingga banyak lalat dan lain-lain. Itu yang kita pikirin. Karena itu yang bikin outdoor sakit. Ya memang ya. Iya, itu yang bikin sakit kepala. Karena di sini berkaitan juga sama tadi yang kita bahas, makanan itu memang harus bisa dimakan. Itulah yang bikin kita juga mikir keras di situ. Karena makin kesini juga saya terbantu sama esensi tadi. Saya lebih dekat sama klien juga, sama perusahaan-perusahaan untuk kegiatan yang off air gitu, sehingga benar-benar apa yang kita masak, yang kita makan. Sehingga tanggung jawab saya juga di situ lumayan besar. Kalau saya asal-asalan dari step awal tadi, hygiene dan sanitasi, kalau orang yang makan tiba-tiba sakit perut atau diare gimana? Kan saya yang kena. Kalaupun dia nggak ngesu saya, tapi doa dia pasti akan ini sama Tuhan, gitu kan? Pasti saya juga kena balanya pasti. Makanya dalam masak besar itu udah pasti hygiene sanitasi harus diperhatiin terlebih dahulu, gitu. Kalau bisa ya kita fasilitasi aja. Selama acaranya tidak mendadak kan kita bisa persiapkan. Gitu. Makanya di situ planning juga penting. Gitu. Lalu kedua adalah alat masak. Alat masaknya juga harus benar. Kita mau masak 1000 liter rendang. Kompor yang ada cuman kompor bunga 2 biji ya nggak bakal bisa. Gitu kan. Nah, kapasitas itu juga penting karena gini, kita kan masak dengan panas, ya kan. Kalau alat untuk memasaknya tidak lengkap, juga udah pasti akan mempengaruhi hasil akhir, gitu. Saya sih mintanya juga nggak perlu kompor-kompor mahal segala macam, enggak. Kalau misalnya kita punya kompor kembang, gitu kan, memasak 1000 liter gitu segala macam, ya tambahin aja kompor kembangnya, gitu. Toh harganya juga nggak mahal kok. Tapi kapasitas dari alat juga harus tepat, gitu. Baru kita bisa lancar dan nggak gimmick-gimmick akhirnya. Jangan yang penting syuting, yang penting ada alatnya, terus mau yang spekta, gitu. Akhirnya ngeracunin orang gini. Bumbu, ya kan? Bumbu aja itu kalau nggak mateng, ada beberapa orang yang alergi, ada yang enggak, ya kan? Di samping rasa, di samping cita rasa. Apalagi kalau misalnya kita olah seafood segala macam. Kalau si apinya nggak kuat, ya kan? Kita masak udang dan lain-lain dan ternyata setengah matang. Yang makan cukup, gimana? Panasnya nggak cukup atau dia panasnya lama. Tahu kan pasti perkembangan bakteri itu dari 4 derajat sampai 60 derajat. Kalau dipanasin lama nih, mereka lama di suhu 60 atau di suhu 40, itu bakterinya udah bikin mol di makanan. Itu kan HACCP kan, gunanya kita belajar HACCP. Jangan sampai panasnya kurang, akhirnya makanan lama di jendela bakteri berkembang, pas dimakan, satu ya bau, kedua kalau yang orang udah perutnya lemas sih udah pasti wassalam. Gak cuma asal kentang. Iya, jangan. 5 kilo itu. Iya. Gak cukup. Singkong udah banyak tunasnya segala macam, bukan masalahnya itu. Beracun. Beracun. Gitu loh. Ini masif dan ini dikonsumsi oleh halayak orang banyak. Gak boleh ada error sedikit pun, Pak. Ya, Cak ya. Sekali error ya ampun, saya nggak bisa bayangin. Bayang banget.